menyanjung Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, dan meminta kepada Allah. Ada memijak dengan memuji dengan hati, memuji dengan ucapan, memuji dengan perbuatan. Terus minta dengan hati, ada minta dengan ucapan, berarti doa. Ada meminta dengan usaha, dengan gerak. Jadi setelah dapat ilmu, langsung berubah sikap. Yang tadinya tidak Islami, jadi Islami. Gitu. Segala-galanya kesananya. Ibadah. Nah, karena acara Allahnya di dunia tempat ibadat. Diuji apakah mau jadi hamba Allah apa enggak di dunia nih. Di akhiratnya ya pengumuman, ujian, lulus atau tidak. Nah, kita sudah tahu acara nih dari Allah, dari ilmunya nih. Termasuk Quran, termasuk hadis, kita sudah baca. Tapi kalau kita tidak berubah sikap, nggak ada artinya itu Quran. Nggak ada artinya itu hadis. Yang kita pelajari nggak ada arti. Ilmu itu nggak ada artinya. Kalau tidak mengubah sikap. Terus sikap berubah niat. Kalau itu dulunya niatnya itu karena apa, jadi hidup di dunia karena Allah. Karena Allah nyuruh. Kenapa kamu tidak mabok? Karena Allah ngelarang. Kenapa kamu tidak berzina? Karena Allah melarang. Kenapa Allah menyuruh? Kenapa kamu kawin? Karena Allah nyuruh. Kenapa kamu harus berbuat baik kepada sesama? Karena Allah nyuruh. Kenapa Allah melarang berbuat jahat kepada sesama? Karena Allah melarangnya. Gitu. Kenapa kita tidak berbuat jahat? Ya karena Allah melarang. Jadi sikap dari mulai ilmu, jadi sikap, terus niat, terus ucapan dan perbuatan. Nah kalau hanya sebatas ilmu saja, jadi tahu aja gitu ya, itu mah tidak ada manfaatnya. Seperti orang yang tahu ilmu perbengkelan tapi tidak ngebengkel. Orang belajar ilmu pertanian tidak tapi tidak tani. Ya nggak ada arti, tidak ada manfaatnya. Orang mempelajari ajaran Islam atau petunjuk Islam, loh kok nggak dipakai? Nggak ada artinya tuh. Nah, kemarin kita sudah diberitahukan oleh Allah melalui mulut Nabi Muhammad bahwa Allah suka terhadap sifat ini. Allah tidak suka kepada sifat ini. Nah, dijelaskan kan? Nah, itu harus jadi apa? Harus jadi sikap dan kita harus punya niat. Kalau tadinya tidak baik ya jadi harus baik. Kalau tadinya tidak benar, sekarang harus niat berubah jadi orang benar. Nah, sekarang teruskan dengan hadis babnya bab nerima. Babnya itu bab nerima. Nerima dalam bahasa Arabnya juhud. Babnya bab juhud. Bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini? Ya harus juhud. Allah suka kepada orang yang juhud. Orang nerima. Nggak ngebantah. Nggak komen. Langsung aja terima. Kun, kamu jadi laki-laki. Alhamdulillah, saya jadi laki-laki. Kun ganteng. Alhamdulillah, ganteng. Terima apa yang diberikan oleh Allah. Nah, itu namanya juhud. Dikasih aja ilmu agama, petunjuk hidup. Terima, pakai. Itu namanya juhud.
Kata Allah, sholat sholat. Nah itu namanya juhud. Nerima perintah dari Allah, terima. Dilarang dah, lu jangan mabok ya. Terima, tidak mabok. Jangan minum mabok. Tidak mabok. Nah, dia tidak minum mabok. Itu namanya juhud. Jadi orang juhud itu orang yang taat kepada Allah. Terima kasih terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Yuk kita seterusnya kita mau mempelajari bab itu. Bagaimana seharusnya kita menyikapi pemberian-pemberian Allah itu. Di dalam bahasa agamanya juhud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nu'man ibni Basir. Dari Nu'man putra Basir. Radhiyallahu. Semoga Allah meridhoi anhu ma dari dia berdua. Yaitu dari Nu'man dan Basir. Kola berbicara dia. Siapa yang ngomong nih? Nu'man. Nu'man ngomong nih. Gimana Nu'man ngomong? Sami itu Rasulullah. Aku dengar Rasulullah SAW. Yakulu dia bicara. Aku dengar Nabi Muhammad bicara. Gitu. Wahwa. Dan dia mendekatkan Nu'man itu biasa baik kepada dua telinga. Ila udunaihi. Sampai ke dua dua jarinya ke dua telinganya. Gimana Nabi bicara? Innal halal bayin. Sesungguhnya yang diperbolehkan, yang halal itu udah jelas ya, udah disebutkan oleh Nabi di Quran maupun di hadis. Yang halal itu ini. Al halal, innal halal bayin. Yang dihalalkan oleh Allah atau yang diperbolehkan oleh Allah itu jelas kan? Nah. Wal haram bayin dan yang diharamkan atau jangan dilakukan, jangan diucapkan, jangan ada di hati. Sudah jelas kan? Ini. Kata Nabi itu. Wa bainahuma dan di antara halal haram, boleh dan tidak boleh itu mutasabihat, yang samar-samar. Jadi Allah tidak menyebutkan halalnya, Nabi juga tidak menyebutkan halalnya terhadap sesuatu. Tapi juga tidak menyatakan haram. Allah maupun Rasulnya. Jadi sama-sama ada yang halal jelas, ada yang haram jelas, ada yang tidak jelas. Tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya itu mana halal, ini halal apa haram. La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Kebanyakan katanya manusia tuh tidak tahu tuh apa-apa saja sih yang tidak jelas. Yang tidak jelas, yang tidak diharamkan dan tidak dihalalkan. Allah tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Kebanyakan manusia itu katanya tidak jelas tuh, tidak tahu tuh tentang hal-hal yang samar tadi. Pamanit takut subuhat, barang siapa berhati-hati, dia menjaga diri dari hal yang subhat, yang tidak dijelaskan halal haramnya itu, Pakosta beroa di sini, maka dia sudah berbuat baik bagi agamanya. Waman wakos pisubuhat, barang siapa menimpa atau datang dia kepada barang-barang yang subhat, yang tidak dijelaskan halal haramnya tadi, waqa'apil haram. Bisa jadi dia
kena kena jatuh haram. Karoi seperti penggembala, yar'a dia mengembala, haulal hima di sekitar pagar. Yusiko hampir saja, ayakopihi hampir saja gembalaan itu memakan tanaman orang. Seperti pengembala menggembalakan gembalaannya di sekitar pagar. Hampir saja dia bisa memakan makanan yang dari luar, yang di luar pagar. Allah ingatlah katanya. Wa inna likulli malik hima. Sesungguhnya bagi setiap pemilik itu ada pagar. Kalau maliknya itu pemilik, setiap pemilik itu ada pagar. Pagar yang jadi miliknya. Wa ala wa inna ya himallah maharimuha. Ingatlah katanya bahwa pagar di Allah itu, Sini lu nak. pagar dari Allah itu Oh, pengharamannya. apa? Ya ada. Jadi pagar itu maksudnya batas. Mencet. Kalau dijelaskan oleh Allah itu haram, berarti itu batas. Dan itu adalah pagar. Kita tidak boleh melanggarnya. Kata Nabi Allah, ingatlah. Wa inna himallah, sesungguhnya pagar Allah itu maharimuha. Pengharamannya, maharimuhu, pengharamannya. Allah ingatlah, wa inna fil jasad, sesungguhnya di dalam badan manusia, mudghatan, ada segumpal daging. Ida solahat, apabila sehat itu, daging itu, bersih daging itu, sholah aja sadukul. Sehat dan bersihlah semua anggota badannya. Paida pasadat, apabila itu memang rusak itu, daging itu, maksudnya hati, pasada jasadu kul. Rusaklah katanya badan itu seluruhnya. Yang dimaksud Allah mengatakan ini haram, yang ini halal. Jelas tuh. Bernikah halal, zina haram. Ada yang tidak dijelaskan halal haramnya. Apa itu? Pacaran. Pacaran ini halal apa haram? Halal apa haram? Nah, tapi barang siapa dia katanya suka kepada barang yang samar alias kepada pacaran itu, maka dia jatuh haram. Jelas jinah itu haram kalau nikah halal. Di antara jinah dan nikah itu apa? Pacaran. Nah, ini pacaran ini apa? Tidak dijelaskan halal haramnya. Nah, tapi kalau kita ini jatuh ke pacaran, bisa jatuh ke haram. Kenapa? Dekat-dekat kepada zina. Gitu loh. Sekarang itu yang berkaitan dengan hukum. Sekarang ada yang berkaitan dengan haramnya makanan. Kambing halal. Sate kambing pun halal. Karena kambingnya halal, sate kambing halal. Babi haram.
sate babinya pun haram. Sekarang bekicot. Bekicot ini halal apa haram? Nggak dijelaskan nih oleh Allah dan oleh Rasul tuh bahwa bekicot itu halal apa haram. Tapi kalau kita terus saja senang sama bekicot, bekicot itu terus kita makan, bisa jatuh haram. Dasarnya kenapa? Serakah, segala dimakan. Masih banyak daging kambing, masih juga. Daging ayam juga ada yang halal. Ini masih juga senang bekicot. Nah, dan siapa yang kena makan barang-barang yang samar-samar tadi, yang tidak jelas halal, tidak jelas haramnya itu, maka akan hilang nama baiknya. Wah, paparin pemakan bekicot. Wah, kacau, kacau tuh. Kalau pemakan kambing, sate kambing tuh ada nilai, ada nilai. Pemakan babi ada tuh nilai buruknya, nilai negatifnya ada. Wah, pemakan paparin pemakan babi, udah jelas buruk tuh di hadapan Allah, di hadapan Nabi, di hadapan umat Islam. Beda dengan di hadapan PKI yang nggak apa-apa. Di hadapan agama non Islam mah kalau bisa masa segala makan, tidak ada cerita halal haram. Ada hal haram itu hanya pada Islam. Di luar Islam itu tidak ada hal haram. Jadi kalau mau bebas merdeka, tidak ada halal, tidak ada haram, jangan jadi umat Islam. Jangan jadi umat Islam. Umat Islam itu ini dipenjara hidupnya, dipenjara oleh Allah. Jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Kalau mau, jangan jadi orang Islam. Merdeka betul. Tidak dilarang. Apa saja nggak dilarang. Ikmal masih tak. Lakukan apa yang kamu bisa. Aku mau. Kamu mau. Enak tuh kalau jadi ateis. Jadi orang komunis enak benar. Ini tenang aja. Nggak ada cerita dosa. Gitu. Enak betul. Tapi kalau sudah ke Islam, nah sudah berbicara tentang Allah. Allah nyuruh, Allah melarang. Allah mengharamkan, Allah menghalalkan. Balik lagi, bagaimana tuh? Bekicot. Kalau kita terus saja kepada barang yang tidak dijelaskan halal haramnya, maka akan jatuh haram. Dasarnya kenapa serakah? Segala dimakan. Dikirain Allah itu menyuruh makan segala yang kamu bisa makan. Mulut itu diciptakan oleh Allah tuh bukan untuk segala dimakan. Jadi ada ujian dari Allah bagi mulut supaya apa? Bisa nggak kamu makan yang halal, tapi kamu tidak makan yang haram. Nah itu waman wako api subhat wako api haram bang siapa suka hal-hal yang subhat yang tidak dijelaskan hal haramnya, maka dia akan datang haram. Babi haram, kerbau halal. Gimana cecak? Nah, cecak tidak dijelaskan. Apa halal, apa haram. Tidak dijelaskan. Hal yang kayak itu terserah kita. Mau makan eh, cecak silahkan. Tidak juga nggak apa-apa.
Tapi begitu dia mau makan cecak, dia makan cecak, apalagi dia terus kebiasaannya makan cecak. Kalau kakaknya cecak ya kadal, misalnya makan makan kakaknya aja, makan agak yang gede, kadal gitu. Ya mau tidak mau jatuh nama baiknya. Harga dirinya roboh, hancur harga diri. Kalau pada waktu kita makan daging kerbau, oke. Sop daging kerbau, oke. Sop daging babi, weh, langsung hancur nama baik. Kalau seorang Islam ya, seorang Islam, seorang Muslim. Tapi kalau non Muslim mah nggak usah cerita hal haram. Hal haram itu hanya ada di dalam Islam. Anda sebagai seorang nasionalis, segala sesuatu pemikirannya demi bangsa. Ya, nggak usah bikin hal haram. Nggak usah. Mengabdinya juga bukan kepada Allah, mengabdinya juga kepada negara. Urusan itu mau urusan kamu. Makan aja apa yang ada di negeri itu. Mau makan biawak ya, mau makan apa, makanlah. Nggak ada yang melarangnya. Nah, tapi umat Islam dijelaskan babi haram, kerbau halal. Kadal sekarang nggak ada cecak. Tidak dijelaskan halal haramnya, ya oke, tidak jelas haramnya. Tapi kalau mau makan, ya silakan makan. Tetapi kalau makan akan bisa jatuh ke haram. Kenapa? Serakah, kadal dimakan. Masih banyak kok ikan-ikan yang lain. Makan kadal, cecak kok dimakan. Dan sekaligus nama baiknya hilang. Kalau dia sebagai seorang bujangan, masih belum kawin, karena jomblo misalkan, nambah, nambah dia, tidak laku. Kata lawan, kata perempuan itu, nggak usah pacaran dengan dia. Dia makan cecak kok. Nanti kalau kita kawin dengan dia, kasih cecak sama dia. Bahaya itu, dah. Itu loh maksudnya. Nama baiknya hilang. Itu makanya dijelaskan nih. Maksudnya menjelaskan ini. Kalau Allah mengatakan bahwa barang ini halal, makanlah. Jangan berlebihan juga sampai muntah. Jangan makan aja, nikmati. Kalau barang itu dikatakan haram, jauhi. Jangan sekali-kali. Sekarang ada barang yang memang tidak dikatakan halal, tidak dikatakan haram. Kalau bisa, jauhi. Kalau bisa. Tapi kalau sama sekali nggak ada, nyari kerbau nggak ada. Tukang sate kerbau nggak ada. Nah, daripada babi, jelas. Daripada yang halal. Ada kadal, makan. Makan aja kadal. Makan lebih baik. Gitu. Daripada makan babi, ya mendingan makan kadal. Kenapa? Kadal itu tidak dijelaskan halal haramnya. Walaupun makannya pasti sembunyi-sembunyi karena malu. Peparit pemakan kadal. Kacau, kacau tuh. Kacau, udah pasti nggak laku lagi. Wan, pasti nggak laku. Iwan pemakan kadal. Udah nggak laku lawan. Udah guys, tidak akan ada perempuan datang. Kenapa? Karena takut dikasih makan kadal. Nih, ini kalau deket mah mukanya dengan aku ramai juga nih. Tapi karena jauh, namanya online dia kan jauh ya.
Katanya orang yang suka makan yang tidak jelas halal haramnya atau tidak jelas dihalalkan dan diharamkannya oleh Allah dan Rasulnya itu bagaikan orang yang menggembala misalkan kambing di pagar orang, tiba-tiba pagarnya itu ada tanaman, dimakanlah sama dia, sama kambing itu. Kenapa kita mengembala? Mengembalanya di sekitar pagar. Bisa jatuh, merusak orang alias bisa bisa jatuh ke haram. Ala ingatlah wa inna likulli malik karena setiap raja, setiap pemilik himyun itu ada pagar. Ala wa inna himallah maharimuha. Sesungguhnya pagar Allah itu, Allah bikin pagar, lewat apa yang diharamkan. Semua penghalaman-halaman itu maksudnya pagar jangan sampai dilanggar atau diloncati. Kalau kata Allah haram, haram. Udah. Jangan pula kita mengatakan halal, jangan pula kita ada niat mau memakannya. Niat juga, niat apalagi kalau kita melakukannya atau memakan. Kalau barang itu haram, udah mengembalanya jangan mau. Misalkan begini, babi haram. Kalau dikatakan babi haram, mulai dari makan, membuat restoran babinya, terus memelihara babinya, membuat produk apa namanya peternakan babinya, sampai mengizinkan adanya peternakan babi itu usahakan jauh. Bagi orang yang selalu bikin izin, hati-hati. Karena itu pasti terbawa dosa. Contohnya misalkan di sini. Kalau saya di sini memelihara babi, bukan hanya makan nih. Yang jelas makan babi haram. Dia dikutuk Allah. Setelah makan, terus yang membuat makanannya dari babi itu, dia kena dosa. Terus yang dagang babi itu, dosa. Terus yang beternakan babi itu, dosa. Terus menteri yang mengizinkan ada peternakan babi, itu jatuh dosa. Menteri itu pembantu presiden, maka presiden juga kena dosa. Nah, sekarang yang biasa kita minum, bir. Nah, minum bir, dosa. Minum tua, minum arak, dosa. Terus yang jual bir kena dosa. Retail, pengedar, eceran. Terus juga yang memproduksi birnya, memproduksi bir. Sudah yang memproduksi bir itu, yang mengizinkan pabrik bir itu ada. Pasti menteri. Pasti kementerian tuh. Menteri Perdagangan ada. Dosa kena. Karena menteri itu juga pembantu presiden. Presiden juga membiarkannya bahwa menterinya mengizinkan bir itu ada. Nah, kena dosa juga. Jadi itu berentet. MLM apa namanya? MLM apa? Dosa terus saja semuanya. Jadi hati-hati kalau dia ngaku Islam, jangan sembarang memberi izin. Kalau kira-kira itu diharamkan oleh Allah, jangan sekali memberi izin. Begitu dia
mencoba menandatangani dan mengizinkan atau mengeluarkan surat izin untuk hal-hal yang diharapkan Allah, maka pada saat dia nanda tangan itu langsung ditulis nomor berapa kamarnya di kamar di nerakanya. Jadi kebayang ya dosanya. Dosa pemimpin ngeri juga. Misalkan pemimpinnya orang Islam sih, orang Islam. Tapi dia mengizinkan ini, mengizinkan ini, mengizinkan yang diharamkan oleh Allah. Jatuh dosa. Dosanya dari mana-mana. Dosa pelacuran, dosa minuman bir, dosa peternakan babi, segala macam masuk ke pemimpin itu. Sedangkan pemimpin kan biasanya satu. Kalau di Indonesia misalkan presiden. Betapa besarnya itu dosa presiden. Edun. Amit-amit jadi presiden. Dia menimpa dosanya. Kiriman dosanya dari mana-mana. Eh, itu bahayanya. Apalagi sampai izin menggunakan hukum, izin menggunakan hukum buatan manusia. Wah, sudah kacau itu. Presiden lah numpuk di pundaknya. Bagaimana tuh siksanya di akhirat? Dosanya dikirim dari seluruh rakyat. Kalau di Indonesia saja 2.260 juta dosa dari 200 juta aja. 200 juta pendosa kirim ke seorang presiden. Apa tidak ngeri itu? Amit-amit jadi presiden, amit-amit jabang bayi. Boro-boro nyalon amit-amit jabang bayi. Tidaklah jauh. Tidak. Itu dosa. Pas waktu mati. Dosa dari rakyat. Makanya pas sesuai dengan kata Nabi. Surat Nabi datang ke Herakles. Suratnya kan tertera. Assalamu ala manitta ba'al huda. Keselamatan itu semoga Allah berikan kepada yang mengikuti petunjuk ini. Siapa pengirimnya? Muhammad Rasulullah. Min Muhammadin Rasulullah. Dari Muhammad Rasulullah. Itu surat itu. Ditulis oleh Nabi Muhammad itu. Nggak pakai komputer. Nggak ada printer zaman itu. Zaman kuno itu. Orang jarang percaya kepada tulisan. Cukup mulut aja udah dipercaya. Apalagi ini tulisan biasanya resmi. Karena jauh. Ke Herakles tuh. Suratnya gitu. Min Muhammadin Rasulullah SAW. Rasulullah. Dari Muhammad Rasulullah. Pengirimnya nih. Ila hadrati sahibus samu al-ma'adham. Kepada pengagung besar Herakles Raja Bizantium. Kirimkanlah ke situ. Gimana suratnya? Awalnya assalamu ala manittabal huda. Keselamatan diberikan oleh Allah kepada yang ikuti petunjuk ini. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Kepada non-Islam itu bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajarin tuh para pejabat. Banyak para pejabat itu bego. Banyak tuh. Kok kepada yang lain, kepada non-Islam juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu. Kepada non-Islam itu assalamu alam manita huda. Seperti juga kakang kita, abang kita Nabi Musa ngomongnya ke siapa? Ke Firaun. Assalamu ala manita huda.
keselamatan itu semoga Allah berikan kepada yang ikuti petunjuk ini. Ya, maksudnya petunjuk Islam. Bukan ke Fir'aun kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kamu dan memberikan rahmat dan barokahnya. Nggak ada rahmat, nggak ada barokah kepada orang-orang begitu mah. Semoga keselamatan diberikan oleh Allah kepada yang ikuti petunjuk ini. Gimana tuh bahasa dari Nabi Muhammad? Singkat tapi padat. Aslim, masuk Islam lah kamu. Itu ke raja tuh, Nabi Muhammad tuh. Kalau sekarang mungkin ke Jokowi, presiden. Misalkan Farid yang rakyat jelata, yang hidupnya di kampung, ngirimi surat ke raja, kalau ke presiden. Bahasanya gitu, aslim. Masuk Islam lah kamu. Aslam. Kamu akan selamat. Ini surat dari Nabi Muhammad. Padat itu. Singkat tapi padat. Aslim. Aslam. Masuk Islam kamu. Kalau tidak masuk Islam, kalau kamu masuk Islam, taslam. Kamu selamat. Sebaliknya, Pak Ilham Taslim, kalau kamu tidak masuk Islam, pahmil asam resisin. Tanggung dosa rakyat kamu. Wih, ngeri juga itu. Jadi presiden-presiden yang non-Islam dan yang hidupnya tidak menggunakan aturan dan hukum Islam, itu nanggung dosa rakyat. Seperti surat Nabi Muhammad kepada Herakles, kata Muhammad, aslim, masuk Islam lah kamu, oi, taslam, kamu akan selamat. Maksud selamat di akhirat. Pak Ilham Taslim, kalau lu enggak masuk Islam, pahmil asama risisin, tanggunglah dosa rakyat kamu. Tanda tangan aja dari Muhammad tuh pakai stempel Muhammad ini pakai cincin belag itu sudah selesai tuh. Jadi kesimpulan dari surat itu semua orang yang tidak menggunakan aturan dan hukum Islam di dunia ini tidak menggunakan petunjuk dari Allah alias petunjuk Islam, nah kena. Jadi kalau jadi pemimpin menanggung dosa rakyatnya. Makanya kalau Bapak mau nyalon nggak jadi presiden, amit-amit ya Bang Baye, sorry harus nanggung dosa, dosa semua. Wih, ngau. Tidak lah. Tapi kalau pakai aturan dan hukum Islam, jangankan jadi presiden, jadi RT aja mau. Kalau sudah pakai aturan hukum Islam, karena jadi RT-nya berarti ibadat, taat kepada Allah. Jadi gimana sekarang kalau tidak pakai aturan hukum Islam? Boro-boro jadi presiden, jadi RT, nggak mau. Kenapa nggak nanggung dosa? Nanggung masyarakat satu RT? Anjir. Sorry, enggak aku enggak. Males aku. Nah itu kira-kira. Seperti itu gambarannya kalau orang yang sudah tahu hari akhirat itu gimana. Nah ini awas katanya Allah itu punya nggak punya pagar. Pagar itu apa? Pengharaman. Ini haram aneh haram. Itu harap pagar. Jangan dilabrak itu pagar. Udah jelas namanya pagar itu berarti dilarang masuk. Nah, begitu pas dia masuk ya pelanggaran dong. Jatuh dosa.
Nah, bagaimana kita menyikapi yang tidak dijelaskan halal haramnya? Ini barang ini halal enggak, haram enggak. Allah tidak menyebutkan barang ini halal, haram enggak. Kalau bisa jauhi, tapi kalau sama sekali tidak ada lagi kecuali hal itu, ya terpaksa darurat, terpaksa. Kerbau nggak ada, babi banyak, kambing tidak ada, ayam tidak ada, ikan tidak ada. Yang ada babi, anak babi dan cucu babi. Wih, gimana nih? Ada kadal, makan kadal lah, udah. Kadal aja lah daripada jatuh-jatuh ke babi. Cara babi mah pasti dikutuk. Kalau kadal itu dimaklumi, dimaklumi. Kalau maklum aja nggak ada apa-apa, nggak dikasih apa. Tapi itu biasanya jarang sekali yang terjadi seperti itu. Jarang sekali. Allah tetap masih sayang kepada ciptaannya. Yang namanya manusia. Karomna bani Adam. Kumuliakan anak cucu Adam itu. Nggak sampai orang itu makan ular kobra. Kecuali orangnya serakah. Tidak mungkin namanya manusia itu makan daging monyet. Kecuali memang serakah. Nggak mungkin makan yang susah-susah. Misalkan nyari burung, wah gimana sama saya mau makan daging burung. Nah itu karena apa? Karena serakah. Udah banyak gitu. Ayam banyak, daging yang lain banyak. Kok nyari yang susah? Habis waktu, habis waktu. Umur tuh, nah, makanya perlunya juhud. Terima aja kata Allah haram, udah jauhi. Kata Allah halal, oke, saya makan. Ini tidak halal, tidak haram. Nah, terserah kita. Mau makannya silakan, tapi nama baik kita hancur. Nah, sekarang yang haram. Pakai pakaian yang nutup aurat, bagus, halal, nutup aurat. Pakai pakaian tidak nutup aurat, haram. Sekarang ini, pakaian ini tidak jelas halal-haramnya. Dikatakan halal, orang tampak sebagian-sebagian kelihatan aurat. Dikatakan halal tampak yang haram, membawa haram. Dikatakan haram, hanya sedikit yang tampaknya. Auratnya, aurat yang haramnya itu hanya sedikit kelihatan. Yang begini gimana? Jangan dipakai kalau bisa pakaian begitu tuh. Gitu loh maksudnya. Apa-apaan bergaya begitu. Pakai pakaian bolong-bolong. Gitu kira-kira. Jangan dipakai. Seperti misalkan kebaya. Kebaya itu biasanya orang Sunda atau orang Jawa lah, pakai kebaya. Dan dia menjadi ciri khas di Mas Indonesia. Kebaya itu bagus, tapi rambut digulung tanpa dijilbabin. Aurat ketutup sebagian, tapi sebagiannya kelihatan. Kalau bisa jauhin, nggak usah pakai. Tidaklah mungkin orang pakai kebaya kecuali apa? Kecuali mau bergaya. Bergaya. Kalau melihat atau melihat Allah di depan mah nggak mungkin kebaya itu dipakai. Ngapain pula?
Tuh, kenapa di kebaya itu kelihatan sebagian anggota badannya ini bagi perempuan. Banyak laki-laki juga yang pakai celana bolong-bolong gitu atau baju bolong-bolong. Masih mendingan gitu bolong-bolongnya itu yang di punggung gitu atau di dada. Masih mending. Ini sudah di paha bolong-bolongnya. Jadi kelihatan lah. Kalau bisa nggak usah dipakai yang macam gitu. Itu antara halal dan haram tuh. Dikatakan halal, ada bolongan kelihatan. Dikatakan haram, nasi katanya sedikit ketutupnya. Gimana nih? Ya. Yang bagus kata Nabi, daripada nanti jatuh ke haram, mendingan jangan dipakai. Ngerinya itu bukan hanya sekadar kepada pemakai. Ini pakai nih. Terus juga membuat orang melanggar agama. Sekarang penjahit, ngejahit juga nyari kebaya, jatuh dosa lah. Yang memproduksikan kebaya jatuh dosa lagi. Yang melestarikan kebaya itu ada jadi dosa lagi. Kenapa yang nggak ditutup? Kecuali kebaya itu mau dipakai di depan suami di rumah. Tidak dipakai juga kebaya nggak apa-apa mau telanjang juga di depan suami. Karena jilbabnya ada yang jilbab pakai tembok, jilbab itu yang menutup aurat itu pakai tembok, ya. Ada jilbab pakai tirai, ada jilbab pakai kain yang nempel di badan ada. Yang penting ketutup tidak ketutup aurat. Ya apa? Yang penting nutup bisa nutup aurat. Saya kan punya tanah 2 hektar. Bikinkanlah rumah 2 hektar. Dibiarkanlah istri itu senam tapi telanjang. Keluyuran dia, tapi tertutup betul 2 hektar itu. Apa? Kenapa tembok itu jadi jilbab bagi dia? Yang kelihatan sebagai suami nggak apa? Keluyuran juga suami. Ya istri itu keluyuran. Nggak apa? Laki-laki juga kalau mau telanjang keluyuran di rumahnya, tapi tertutup loh, tidak keluar kelihatan dari luar. Telanjang juga nggak apa? Jilbab itu. Nah, ada yang pakai tirai aja supaya tidak kelihatan. Jilbabnya tirai, telanjang tapi tertutup tirai. Nah, sekarang bagaimana? Tirai tidak, tembok enggak. Ya baju lah, baju aja yang dipakai. Yang nempel di badan itu harus nutup aurat. Nah, kalau apa? Kalau di mata kita ada Allah. Kita merasa berhadapan dengan Allah. Dan Allah selalu melihat kita, ya pasti gitu. Ini ceritanya ya. Cerita, tapi ingat bahwa haram itu ada haram lidzatihi, haram karena barangnya memang ditetapkan haram. Barang itu tetap haram. Ada haram lipi lihi, haram barang itu karena pekerjaannya. Ada haram lita pauti, haram karena ada keterkaitan. Ada haram lisamani, haram karena harganya. Contoh, kucing haram dimakan. Saya mah nggak dimakan, saya mah hanya melihara, tapi untuk dijual. Oke, tapi harga kucing itu haram. Harga barang haram itu haram. Saya ngurus singa aja. Enggak makan daging singa, enggak. Saya hanya melihara singa.
Terus diternakan itu singa. Tapi singa itu dijual. Menjual barang haram. Saman haram, pau haram. Harga barang haram itu haram. Dari saman itu. Karena harganya. Sekarang kita pauti karena keterkaitan. Yaitu seperti tadi. Presiden nyuruh menteri memberikan surat izin kepada pabrik minuman. Terus yang pabrik minuman memproduksi minuman. Sehingga terus menyebar minuman. Dan peminum. Sama tuh punya keterkaitan. Ada lagi apa? Haram lipi lihi. Haram karena pekerjaannya. Beras itu halal, halal. Siapa yang mengatakan haram? Namanya beras mah halal. Berani lu mengatakan beras itu haram? Dari mana? Keterangannya tabok sama gua. Gitu. Kata Jeger. Sebetulnya Jeger itu lama. Beras mah halal. Tapi dapat maling. Haram itu. Duit itu halal, dipakai halal, dipakai beli apa halal duit itu. Tapi dapat maling, ya jadi haram. Itu namanya haram pilih haram karena pekerjaannya. Tuh, ada jadi ini bukan lizati, bukan hanya dari zatnya itu sendiri yang haram atau benda sendiri yang haram. Nabi Muhammad mengingatkan kepada hati. Jangan sampai hati itu punya kecenderungan kepada hal-hal yang haram. Makanya dijelaskan oleh Nabi. Allah, oi, ingat, inna fil jasad mudghah. Sebenarnya di badan kamu itu ada segumpal daging. Itu kata Nabi Muhammad tuh. Tidak solahat, solahat jasadukum. Apabila daging itu sehat, daging itu bagus, maka semua badan bagus. Semua anggota tubuh bagus. Tapi kalau segumpal daging yang ada di hati itu jelek, rusak, dan akan merusak semua tubuh. Jadi begitu hati itu cenderung ke hal yang haram, rusaklah tubuh itu. Begitu kita makan barang yang haram, rusaklah itu. Jiwa kita rusak, badan kita rusak. Gitu. Jadi dilihat dari hati dulu. Jadi kecenderungan dilihat. Awas hati-hati, kamu itu harus jelas pro-nya dan harus jelas kontranya. Kalau pro kepada Allah, kalau kata Allah halal, oke makan. Kalau haram, jauhi. Kalau pro kepada Allah. Hati itu pro-nya. Tiba-tiba hati kontra kepada Allah, makan aja segala macam. Kalau kontra kepada Allah, makan segala macam. Bersenang-senanglah di dunia ini. Kenapa? Begitu mati, diikat. Begitu mati. Allah tidak akan menyiksa manusia di dunia ini. Janjinya besok. Pertama tahu hatta hin. Bersenang-senanglah kalian. Sampai ada batas waktunya. Sampai mati loh. Gitu. Mumpung kamu hidup, silakan. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi ingat ya, ntar lo kalau sudah di kuburan, mulai lo dicabut nyawa, dikebugin sama gua. Sampai tidak ada umur. Di akhirat gebugin terus, digebugin, digebugin. Gitu terus. Nah ini jadi orang Islam ya harus punya, dikasih ilmu gue harus punya sikap. Eh, aku pro kepada Allah. Allah yes, bukan Allah no. Gitu. Islam yes, bukan Islam no. Itu harus punya sikap begitu tuh tegas.
Dan itu sikap Nabi Muhammad, sikap para nabi, sikap para sahabat Nabi itu begitu. Jadi kalau kata orang-orang beriman, termasuk para rasul, itu sami'na wa ato. Kami dengar, kami taati. Ini halal. Oke, kita makan, kita pakai. Ini haram, kita jauhi. Itu terus. Sami'na wa ato. Dalam hal kaitannya kurang tahan jiwa, berusaha kita di dalam apa di dalam melaksanakan yang diperintah, terus juga kurang juga kemampuan kita di dalam menjauhi larangan, baru kita bicara kepada Allah langsung. Gupronaka, ya Allah ampuni aku kurang mampu, ampuni aku. Itu. Jadi pro mah tetap apa yang kata Allah lakukan, lakukan. Kata Allah jauhi, jauhi. Dalam usaha mentaati, dalam usaha menjauhi itu ada kemampuan. Aduh, kenapa aku terjadi begini ya? Kemampuan aku kenapa nih? Ya Allah ampuni aku. Ampuni aku. Gitu. Itu begitu. Jadi samina wa atona gupronaka. Samina wa atona setelah melakukan atona taati, usaha mentaatinya. Tiba-tiba kita kurang gupronaka. Aku minta ampun kepada engkau. Kemampuan aku sampai batas ini. Ini ceritanya wa idza pasadat jasadu kullu, dan apabila rusak itu hati, maka rusaklah badan seluruhnya. Jadi manusia itu tergantung hatinya. Yang paling harus bersih adalah hati. Kenapa di dalam hati ada sikap dan di dalam hati itu ada niat. Jadi begitu dapat ilmu, sikap berubah, terus niat berubah. Sikap dan niat ada di mana? Di dalam hati, gitu loh. Tapi kalau sudah tak keluar dari mulut, nah ucapan itu pasti didengar oleh malaikat, raqib atid, didengar juga oleh lawan bicara, didengar, malah didengar oleh orang yang udah mati. Alam barzah itu seperti ruang kaca, ya rauna walataraun. Orang di alam barzah itu melihat kita nggak bisa melihat yang di alam barzah. Yasmauna walatasmaun. Mereka dengar kita tidak bisa dengar orang di alam barzah. Nah, berarti kita ngomong didengar dia. Coba. Bapak kita udah mati. Terus kita ngomong yang tidak benar, didengar juga sama bapak kita. Kita melakukan sesuatu yang ingkar dari agama. Dia lihat bagaimana. Taruhlah yang agak gede aja dosanya. Kita lagi berzina, orang tua kita sudah lagi mati, sudah mati. Orang tua melihat kalau kita lagi berzina, apa tidak menyakitkan itu? Sedangkan orang di alam barzah itu melihat kita, ngeri tuh, ngeri, ngeri, merinding, merinding. Kacau, kacau, kacau. Nah, buntung kalau masih di dalam sikap dan di dalam niat. Makanya Allah memberikan kebaikan kepada umat Islam itu apabila
dalam sikap dan masih dalam niat, tidak dihitung dosa. Tapi kalau sudah diomongin dan dikerjain, nah berarti dosa. Kalau perbuatan jahat. Tapi kalau kebaikan, kalau kita ada niat baik dan sikap kita sudah baik, niat baik, udah ada kena tuh, udah ditulis oleh Allah satu. Begitu dikerjakan tambah 9 jadi 10. Betapa sayangnya Allah kepada manusia. Karomna bani Adam. Kumuliakan anak cucu Adam itu. Hebat ya. Jadi nggak ada yang paling bagus di dunia ini kecuali zuhud. Terima apa yang diberikan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku dijadikan manusia. Tidak dijadikan monyet. Alhamdulillah aku dikasih petunjuk hidup. Tidak seperti binatang. Tidak dikasih petunjuk hidup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku dikasih makanan yang cocok dengan lidah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mata aku jadi kelihatan. Bisa lihat. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan. Coba kalau aku sakit. Nggak ada lagi yang paling bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji. Makanya kata-kata yang bagus di hadapan Allah itu subhanallah. Hebat Allah itu. Hebat. Bisa bikin aku. Bisa menciptakan aku. Wah, kok bisa menciptakan iblis juga. Bisa menciptakan yang badal. Bisa juga menciptakan yang nah, bisa yang bersuaranya bagus. Ada yang suaranya jelek. Ada bisa menciptakan mata yang bisa melihat di waktu malam dan waktu siang. Hebat. Subhanallah. Subhanallah. Begitu kita lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Aku dikasih tangan kok sempurna benar. Ada orang yang tidak sempurna tangan. Alhamdulillah aku tidak dikasih stroke. Banyak orang yang dikasih stroke. Sehingga lupa. Lupa istri, lupa anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku tidak dijadikan orang gila. Alhamdulillah. Wih, tidak ada lagi bahasa yang paling mudah di hadapan Allah. Terima apa yang diberikan oleh termasuknya hidup dan juga petunjuk hidup terima. Alhamdulillah aku jadi orang Islam. Wih, bukan masalah kecil itu jadi orang Islam itu. Dikirain Anda tuh gampang jadi orang Islam tuh. Iya, Anda jadi orang Islam gampang karena Anda itu orang tuanya keturunan Islam. Kalau yang dari ateis susah. Orang dari Kristen susah masuk Islam tidak gampang itu. Tidak gampang. Setelah Islam aja menegakkan hukum Islam itu susah. Mencari ridho Allah itu susah kok. Banyak pengorbanan. Diterima-terima aja walaupun nggak ngerti juga. Ya itu kan kebanyakan orang yang Islam keturunan seperti itu. Tapi bagi orang cendekiawan nggak bisa nerima begitu saja. Dia harus sampai ke titiknya. Ya, itu ceritanya. Gak gampang. Sampai keluarga juga ngusir. Tidak boleh bawa apa-apa. Pergi kamu. Bukan, bukan anak aku lagi. Wih, banyak orang yang masuk Islam seperti itu. Jadi tidak gampang tampaknya. Karena memang mencari ilmu itu tidak tidak gampang. Ya buktinya aja.
Coba sedunia ini yang ngaji, malam ini yang ngaji membaca Quran atau membaca hadis ada berapa orang? Yang ngajinya itu mempelajari gitu, mengkaji, bukan mempelajari hanya bacanya. Yang mengkaji aja. Apa maunya Allah, apa tidak maunya Allah. Apa yang Allah ridhoi dan apa yang tidak Allah ridhoi. Harus bagaimana kata Allah dan jangan bagaimana kata Allah. Coba ada yang mempelajari itu seluruh dunia. Jangankan seluruh dunia, satu RT aja belum tentu ada satu kok. Saking apa? Saking mahalnya sorga. Sorga itu mahal. Mahal. Enak aja. Anggap. Cepat masuk surga. Cepat masuk. Ini dari kecenderungan hati aja sudah bisa dihitung. Kemana kecenderungan hati itu? Kepada hal yang haram apa yang halal? Yang diharamkan oleh Allah apa yang dihalalkan oleh Allah? Begitu kecenderungan itu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sudah dekat-dekat itu kan neraka. Udah pasti itu. Karena arahnya pasti ke situ. Suka kepada yang diharamkan oleh Allah, itu sudah berarti jalurnya jalur ke neraka. Suka kepada apa yang disukai Allah atau diridhoi Allah, itu berarti udah jalan ke surga. Kenapa? Karena surganya milik Allah. Nerakanya milik Allah. Nggak akan ada bisa lepas manusia pasti ke situ. Nah, ala wahyal qadab, yaitu katanya hati. Jadi setiap hari itu harus lihat kecenderungan hati ini. Makanya Nabi mengatakan, kun aliman. Jadilah engkau ini orang tahu. Tahu Allah, tahu diri, tahu. Jadilah orang tahu. Gimana? Saya tidak jadi seorang tahu. Muta'aliman. Kalau tidak jadi alim, jadi orang tahu, belajar loh. Kun aliman. Atau muta'alim. Kalau tidak kamu jadi orang tahu, ya belajar. Jadi pelajar lah. Pelajar saya enggak. Pelajar juga saya sudah tua, udah peot, udah kiwir-kiwir, sebagainya, sama segala macam. Nah, udah nggak kuat. Mustami. Jadi pendengar aja loh. Kalau jadi orang tahu enggak, belajar juga enggak, ya jadi pendengar aja jadi pendengar. Nah, jadi saya sudah mendengar juga agak budek nih. Gimana nih agak budek? Ah, muhibban aja. Jadi pecinta aja atau simpati aja. Simpati aja simpati. Tahu kepada Quran enggak, mempelajari Quran enggak, mendengarkan Quran enggak. Ya sudahlah simpati aja lah simpati. Simpati aja. Simpati kepada Quran, simpati kepada yang ngaji Quran. Nah, saya ngaji sih enggak, Pak. Tapi saya mau ngirimin duit aja nih, 100.000 nih. Buat siapa? Buat orang yang tidak tahu, tidak punya Quran. Nah, sudah simpati itu berarti. Saya simpati. Pak Ilham takun arba patahlah. Kalau simpati saja sudah nggak ada, rusak kau. Celaka kau. Kata Nabi itu. Tahu enggak? Belajar enggak? Dengar enggak? Simpati aja enggak? Patahlah. Celaka kau. Mungkin. Tahu kepada Allah enggak? Mempelajari tentang Allah enggak? Mendengar kepada Allah enggak? Simpati aja kepada Allah yang menciptakan enggak? Celaka kau. Celaka. Tahu kepada Nabi Muhammad enggak? Mempelajari kehidupan Nabi Muhammad enggak? Dengar aja udah enggak mau dengar Nabi Muhammad. Simpati aja enggak? Celaka kau.
Bahaya itu. Beda dengan comro. Tahu comro enggak? Enggak apa-apa. Tidak mempelajari comro enggak apa-apa. Ada pizza kok. Nah, saya tidak mendengar lah tentang cara bagaimana bikin comro, rasa comro juga nggak mau dengar, nggak apa-apa. Simpati aja kepada comro nggak apa-apa. Tidak simpati aja kepada comro nggak apa-apa. Tapi kalau kepada pengajian udah Quran ini, celaka kau, bahaya itu. Kau ceritanya, jadi hati itu tempatnya full of feeling, penuh dengan perasaan. Rasa simpati itu adalah simpati yang terakhir. Ada rasa simpati aja. Simpati kepada Islam, simpati kepada Nabi Muhammad, simpati kepada Allah. Simpati aja. Itu iman yang terakhir, iman paling lemah. Sampai simpati tidak ada, celaka. Celaka. Tidak ada sedikit pun, sekarat pun ada pro. Rasa setuju kepada Allah. Wih, bahaya. Pas lagi tidak ada setuju, hati lagi cenderungnya kepada dugem misalkan. Tidak maulah kepada agama. Kepada kurang ngaji nggak mau. Tapi kalau dugem oke. Atau kepada olahraga oke. Ngaji nggak. Dicabut aja nyawa oleh Abang Jroil. Cabut. Wanaziati gorko. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan dipaksa. Ditarik itu nyawa. Menjerit. Kata Nabi Idris, rasanya seperti disobek kulit. Kulit dikelupasin dari badan. Ngejerit dia. Dipaksa, nyabutnya juga. Beda dengan warna sito tinasto. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Nah, kita coba misalkan pakaian orang lain terus kita jamret gitu. Sakit lah. Orang pakaiannya dibuka dengan dicarang dijamret, disobek gitu. Dipaksa ya pasti sakit. Tapi bagaimana kalau dilus? Yuk, nak yuk. Buka ya, buka. Dengan halus tuh malaikat di Israelnya. Ya, pasti senang lah. Nah mau kira-kira. Gara-gara tidak ada simpati kepada Islam. Malah jadi Islamic phobia. Jadi benci kepada Islam. Tahu rasa loh. Besok tapi. Tahu rasa itu. Tidak ada rasa simpati sekali. Terus waan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoi kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Qala berbicara Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Berbicara Rasulullah SAW. Ta'isu celaka. Abdu hamba ad-dinaru dinar. Wa dirhami dirham. Wa dan al-qoti batu kemashuran. In kalau dia dikasih. Rod dia ridho dia. Wa dan in kalau lam tidak yuk atau dikasih. Lam yardo tidak ridho dia. Hamba duit. Hamba dinar itu hamba duit dan hamba kemaskuran, kemajuan. Jadi budaknya kemajuan. Tujuan hidupnya mau maju. Tujuan hidupnya mau banyak duit. Kenapa? Duit berkuasa.
Kata Nabi, ta'isu celaka abdud dinar, budaknya duit dan dirham. Kalau dinar gede, dirham kecil. Pokoknya jadi budak tuh mau duitnya gede, mau duitnya receh, celaka. Wal kotifah dan kemasyhuran. Kalau kita tidak bayar pajak, apa kata dunia? Bagaimana kita, negara kita di mata dunia? Jadi pikirannya ke situ. Kita menjadi nomor satu dunia, nomor dua di tingkat dunia. Pikirannya ke situ. Kata Nabi, Tais, celaka dia. Celaka. Kenapa? Pikirannya ingin dipandang orang, ingin masyhur, ingin tengger, ingin dipandang orang. Bukan menjalankan perintah Allah, bukan mentaati perintah Allah. Kecil mau gede, mau kecil mau gede, pokoknya melancarkan perintah Allah. Mau sebentar mau lama, pokoknya menjalankan perintah Allah. Itu memang tabiatnya hamba Allah. Tapi kalau demi kemajuan kita akan 10 tahun lagi kita akan menjadi negara maju. Setara dengan internasional di dunia. Masa kita sudah sekian tahun merdeka kita tidak jadi? Apa kata dunia? Eh, mau diomongin, mau dianggap gagah sama orang lain. Katanya, Taisa Abdul Dinar wa dirham wal qotibah. Celaka tuh orang yang menjadi hamba duit. Duit mau gede duit receh atau duit receh. Wal qotibah dan juga kemasyhuran. Tidak bisa di denial ya, tidak bisa ditolak. Yang namanya orang tuh pasti inginnya maju. Pasti lah ya maju. Normal, manusiawi lah. Ingin sejahtera. Walaupun sejahtera itu apa? Tidak jelas. Definisi sejahtera itu apa? Ingin bahagia. Nggak jelas bahagia itu apa? Nggak jelas. Definisinya bahagia itu apa? Gitu. Nggak jelas. Itu normal. Tapi untuk bahagia hidup di dunia itu bukan tujuan orang Islam. Karena Allah menciptakan dunia ini supaya kita menghamba kepada Allah di dunia ini. Capek dong. Banyak gangguan, banyak segala macam. Ditambah juga ada setan yang menggoda, yang mau menarik kita ke neraka. Tidak ada bahasa aman. Akan ada dunia ini aman? Enggak akan ada. Dunia ini akan sejahtera? Enggak ada. Orang ngelamun aja. Yuridu malam yanalu. Mengharapkan sesuatu yang tidak akan sampai. Kapan sampai? Enggak akan sampai. Memang diciptakan oleh Allah itu begitu. Kamu tuh hanya bertempat dan menggunakan waktu di dunia ini untuk ibadah sama aku. Bukan suruh sejahtera, bukan suruh maju, bukan suruh maskur. Bukan, kamu itu lagi diuji. Gitu. Jadi umat Islam sadar, oh di dunia akan hilang dari capek? Enggak mungkin. Hilang dari jengkel? Enggak mungkin. Bebas dari kriminal? Enggak akan ada. Aman? Enggak mungkin. Damai? Apalagi? Enggak akan ada. Makanya harus menghadap kepada Allah itu hanifan. Wajah tuh kuhadapkan wajhia jiwaku lilladzi fataras samawat, sudah yang memelihara langit dan bumi. Hanifan
Lurus, lurus, lurus aja. Lurus. Musliman takluk. Aku nih lurus kepada Allah ngadap, takluk kepada Allah. Musliman. Wa ma'ana minal musyrikin. Aku ini bukan orang yang mendua majikan. Majikan aku hanya satu. Allah majikan aku. Aku tidak punya majikan lain. Wa ma'ana minal musyrikin. Aku nih bukan orang yang mendua majikan. Anta maulana, engkau majikan kami. Pansurna, tolonglah kami. Allah qaumil kafirin. Mengalahkan kekafiran. Itu mengalahkan orang kafir dan mengalahkan kekafiran. Anta maulana, engkau majikan kami. Nah, itu kan ngomong. La tuakhina inna sina wa akhtana rabbana tahmil alaina isron kama hamalna alaina min qablina rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna. Maafkanlah kami, warhamna, sayangi kami. Tuh. Pansurna, tolonglah kami. Anta maulana, engkau majikan kami. Kepada siapa itu ngomong kan ke Allah. Allah itu majikan. Wa ma'ana minal musyrikin. Aku ini tidak mendua majikan. Sorry. Tidak ada. Tidak ada majikan. Majikan aku hanya Allah. Dunianya maupun akhiratnya. Gitu. Jadi yang namanya musik tuh mendua majikan. Ada yang tiga majikan? Ada majikannya tiga. Ada yang majikannya banyak? Ada. Agama Hindu bermajikannya banyak. Agama Buddha bermajikannya juga banyak. Ada dewa angin, dewa ini, dewa banyak macam-macam. Ada di Kristen, ada yang bertuhan kepada Tuhan, bermajikannya ketiga, bermajikan ketiga. Wah mana bilang, aku nih enggak punya majikan banyak enggak. Aku hanya only one, hanya satu. No God but Allah. Tiada majikan kecuali hanya Allah. Dia yang menciptakan aku, dia yang memelihara aku, dia menyembuhkan ketika aku sakit. Gagah kan? Bos ini gagah. Bos aku ini gagah. Dia bisa menciptakan setan, bisa menciptakan malaikat, bisa menciptakan bumi, menciptakan langit, bisa menciptakan sorga, bisa menciptakan neraka, menciptakan api, menciptakan dingin, menciptakan salju, menciptakan air. Hebat. Itu majikan aku. Nah, gitu. Wa ma'ana minal mungkin aku tidak punya majikan lain. Only one. Gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa siapa yang punya majikannya itu kemana? Ke duit. Duit dianggap jadi majikan. Asal duit itu berapa bisa dibeli pakai beli apa saja, beli yang haram, beli yang halal, pokoknya tergantung duit aja. Ya udah, setelah kala itu. Gulanya kemaskuran, ingin dipandang. Aku lebih maju. Negara aku lebih maju. Apa-apaan itu kerjaan gitu enggak. Tidak tahu tuh waktu ngomong gitu, weh, aku ini orang hebat. Tidak tahu tuh di depan tuh neraka. Kalau orangnya tahu bahwa di depan itu neraka, nggak akan ada ngomong begitu, nggak akan mau. Ini ngomong. Sekali lagi saya baca. Ta'isu abdud dinar wa dirham. Celaka woi, budaknya duit. Duit gede dinar wa dirham dan duit kecil. Apalagi duit kecil, duit gede aja. Celaka. Wal kotifah dan budaknya kemajuan, budaknya kemaspuran. In dia kalau dikasih rod dia, ridho dia.
Kalau dikasih ridho. Wa ilam yuto lam yardo. Dia tidak ridho kalau tidak dikasih. Oke, saya mendukung Anda, tapi saya jadi menteri ya. Oke, saya mendukung Anda. Partai saya pakai mendukung Anda, tapi saya jadiin apa timbal baliknya sama sama gua. Ah, sudah, itu namanya Abdul Dinar Dirham atau Abdul Qotifah. Itu bukan transaksi jual beli itu. Oke, saya dukung Anda ya. Tapi apa? Ya, jadi wakil lah. Oke, kalau jadi wakil. Nah, itu yang menjual kema. Kata Nabi, Taish, celaka. Gimana kalau umat Islam? Umat Islam harus bersikap. Ini perintah Allah. Ya, lakukan. Ini larangan Allah. Kita jauhi. Semuanya seperti itu. Kalau para nabi nggak ada yang pikir, wah, agar menjadi terkenal sedunia. Kata Nabi nggak ada. Apalagi Nabi Adam. Nabi Adam mau terkenal sedunia hanya dua orang terkenal di dunia. Terkenal dari istri, Siti Hawa. Nggak ada mungkin. Itu niat-niat buruk itu. Niat, bukan niat baik. Oke, saya ngeluarin duitnya nih. Jadi apa saya? Jadi jenderal. Tapi kalau duit, udah celaka lah itu. Bahaya itu. Jadi dia naik jadi jenderal itu bukan karena apa? Bukan karena prestasi, tapi karena duit. Enak tuh kalau di Yahudi. Aku sebagai teman dekatnya Yahudi. Polanya tetap pakai tiga. Kalau mau berkuasa, bikin kekuasaan. Lewat apa? Partai. Bikin aja partai. Kalau mau berkuasa di sebuah negara, bikin partai. Karena partai itu alat kekuasaan. Untuk mencari kekuasaan lewat partai. Jangan lewat ormas, jangan lewat yayasan. Yayasan kan adiknya paling kecil. Adik, kakaknya lagi ormas, organisasi massa. Kakaknya lagi orpol. Kakaknya lagi negara. Kakaknya lagi PBB. Yang dibikin kalau ya udah. Gimana caranya? Ya bikinlah kekuasaan kalau gitu. Saya nggak bisa bikin kekuasaan. Punya duit nggak? Beli kekuasaan. Jadi apa? Ya jadi oligator. Beli aja kekuasaannya. Beli aja kekuasaan. Enggak, saya nggak beli. Yang nggak beli. Kalau nggak beli, mah rebut aja tuh. Bikin nggak bisa. Beli nggak bisa, nggak ada duit. Dan memang nggak ada yang ngejual negara. Rebut aja tuh. Buktinya Israel. Nggak ada jual negara, nggak ada. Rebut aja dari Palestina. Tanah itu. Ambil aja. Jadi kalau tidak bikin, beli. Kalau tidak beli, rebut. Gitu. Nah, tapi ingat, kalau ngerebut, awas. Tangan kamu harus lebih gede dari tangan yang direbut. Kalau tangannya lebih kecil dari yang mau direbut, tangan yang mau direbut malah gede. Oh, nggak bisa. Harus tangannya gede. Artinya bahwa manajemennya kuat, duitnya juga kuat, pegangannya juga kuat. Tangan itu. Baru tuh bisa ngerebut. Artinya punya kekuatan lebih hebat daripada yang lain. Baru bisa ngerebut. Kalau tidak punya kekuatan, mau ngerebut bagaimana?
tangan yang merebut itu harus lebih kuat daripada tangan yang mau direbut. Kalau mau menang di dalam rebutan. Kalau misalkan mau kalah mah ya cuma silakan aja. Tapi kalau mau menang ya harus kuat tangan. Dan kalau tubuh harus lengkap. Kepala ada, tangan, mata ada, telinga ada, itu semua lengkap. Jangan cacat. Kalau cacat nggak akan menang di dalam pergulatan. Gulat, tapi dengan yang kakinya pincang, pasti menang. Pasti menang dengan yang pincang. Sebuah partai berperang dengan partai yang lain, tapi partai yang lain banyak kelemahannya, pasti partai yang kuat pasti menang daripada partai yang negara yang kuat pasti menang lawan negara yang tidak kuat, negara cacat. Cacatnya apa? Cacat ekonomi, ya cacat sosial, cacat moral, apa cacatnya dalam cacat terserah kita. Tapi yang cacat itu kebanyakan kalah di dalam pertandingan. Kenapa? Karena life is battle. Hidup itu bertempur. Kalau umat Islam itu bertempur dengan iblis. Kalau umat Islam. Kalau non Islam bertempur itu dengan sesama teman, sesama saudara. Rusia misalkan dengan Ukraina, Rusia dengan Amerika itu sama-sama saudara itu. Dan berebutnya juga berebut hal-hal yang kecil. Kalau umat Islam itu berebutnya berebut surga. Yang satu iblis ini mau ngajak ke neraka, dia kekeh mau ke surga. Nah, perangnya itu. Life is battle. Hidup itu bertempur. Oh, gitu itu umat Islam. Makanya umat Islam mulia. Karena yang di, alasan pertempurannya itu nggak mau diajak ke neraka, nggak mau, sorry gitu. Itu jadi umat Islam teguh. Bagus tuh pertempurannya tuh. Alasan pertempurannya bagus. Kalau yang begini-begini mah pertempuran untuk menjadi calon cuma ecek-ecek, nggak ada hubungannya dengan keselamatan di alam barja, itu mah keselamatan di akhirat nggak ada, cuma ecek-ecek itu mah. Tuh macam rebutan wilayah, ini masih punya aku, kata yang lain bukan, ini aku juga yang bikin, ini provinsi aku enggak, kata aku itu masih ecek-ecek karena itu masih ribut-ribut masalah batas tanah. Itu kecil itu batas tanah. Kata Taiwan, ini tanah provinsi, bukan provinsi, ini negara aku. Kata RT, itu punya gua, goblok. Itu kan bagian dari gua. Tidak lah, perang dulu. Nah itu. Tapi itu masih ece-ece itu. Masih ngurusin tanah itu. Rebutan tanah. Itu mah masih ece-ece. Orang yang rebutan akidah nih. Lu berani ngajak sama gua ke neraka? Gua tampar lu. Oh, itu hebat tuh. Hebat tuh. Itulah siapa umat Islam tuh yang begitu tuh. Umat Islam yang baca Quran, baca hadis. Tapi kalau baca Quran yang tidak ngerti Quran hadis sama baik. Tiga hadis. Yang pertama mengenai masalah Allah telah menjelaskan kepada kita tentang mana yang halal, mana yang haram. Halal dimakan, haram dimakan. Halal dipakai, haram dipakai. Haram dikerjakan dan halal dikerjakan. Itu sudah jelas. Ini aturan halal, ini aturan haram. Itu sudah jelas. Selain dari itu, katanya ada yang samar-samar. Ini apa halal, apa haram. Bisa kalau bisa jauhi. Islam haram, halal. Non Islam haram. Gimana kalau falsafah?
tidak halal, tidak haram. Kalau bisa jauhi. Kenapa? Karena kalau hidup berdasarkan falsafah itu pasti ke neraka, mendekati haram. Nah, terus cerita tentang apa yang kita cari di dunia. Kalau hidup itu hanya mencari duit atau mencari dunia, kekayaan dunia, atau mencari kemasyhuran, celaka kita. Kenapa? Karena salah di dalam menggunakan tujuan penciptaan. Kita diciptakan untuk beribadat. Tiba-tiba kita bukannya beribadat, malah kita mengabdi kepada duit, malah kita mengabdi kepada kemasyhuran, malah mencari kemajuan, kemasyhuran di dunia, malah mencari duit di dunia. Keliru, keliru, keliru. Bagaimana di dunia ini supaya kita tidak ke neraka di akhirat? Itu. Jangan salah kata itu. Dua hadis ya cukup saya kira. Karena yang baca juga panas nih. Panas. Karena dinasehatin oleh Nabi itu biasanya panas. Panas. Dinasehatin oleh Nabi, dinasehatin oleh Allah mau panas. Kalau dinasehatin oleh cuma enggak. Ini dinasihatin oleh Nabi. Kenapa? Berat mengerjakannya. Berat. Balik lagi, ilmu kalau tidak merubah sikap, tidak merubah niat, tidak merubah juga ucapan dan perbuatan, tidak ada artinya itu ilmu. Quran dan hadis tidak ada artinya. Pengetahuan Quran dan hadis tidak ada artinya kalau kita tidak bersikap, sikapnya seorang muslim, niat sebagai seorang muslim, ucapan seorang muslim dan perbuatan tindak tanduk hidup di dunia sebagai seorang muslim. Kalau itu tidak dilakukan, sekalipun ilmu itu sudah ada, no benefit, tidak ada manfaat. Akan datang satu zaman di mana Quran, wama Quran ila rasmu, Quran tinggal hanya tulisan saja. Quran tidak jadi sikap, Quran tidak jadi niat, Quran tidak jadi ucapan dan tidak jadi perbuatan. Siapa itu? Masih kita ini. Kita kan sudah baca Quran, tapi tidak berubah sikap. Ya, tidak ada artinya tuh Quran. Tapi walaupun begitu mudah-mudahan aja kata Nabi sampaikan aja, Farid, sampaikan aja. Siapa tahu orang yang dengar itu lebih cerdas daripada kamu. Nabi mau memberitahukan, sampaikan aja agama itu. Siapa tahu pendengar itu lebih cerdas daripada kamu yang menyampaikannya. Gitu aja. Tamat pas sampai jam 10. Wih, tumben Bapak Farid. Bapak Farid ngaji sampai pas gitu. Biasanya suka lebih. Memang guru goblok gitu ngaji. Tidak jelas gitu. Tapi mudah-mudahan aja walaupun begitu bisa jadi manfaat, bisa mengubah sikap, mengubah niat yang tadinya sikap non muslim jadi sikap muslim. Tadinya punya niat sebagai niat non muslim jadi niat seorang muslim. Ucapan dan perbuatannya ucapan perbuatan seorang muslim, ya orang yang takluk kepada Allah, yang selalu menerima juhud terhadap pemberian Allah. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulul karim. Hanya dua hadis, tapi panas. Yuk kita berdoa. Wah, Iwa, mana Iwa? Ada, Pak. Oh, ada. Kalau kalau nggak ini dimarahin oleh Nabi, dinasihatin oleh Nabi, terus jadi putus asa loh.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Rabbi inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa antas samadus samawati wal ardi bina anta malikus Amin. samawati wal ardi bina anta Amin. rabbus samawati wal ardi bina anta rabbi Amin. rabbus samawati wal malaikatu warruh ya rabbi taqabbal doa innaka tarajul. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la mustajaba lah. Rabbana taqabbal du'ai innaka antas samiul du'a wa anta arhamur hakimin wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi taqabbal du'ai innaka antal azizul hakim. Rabbana anjil lana rahmatan wa barakatan wa afiatan wa maghfiratan wa sakinatan fi qulubina wa nas'aluka fawzan inda liqa'ika ya rabbul alamin. Amin. Rabbana nas'aluka afiatan fi dinina wa malina wa ahlina wastur auratina wa amin rawatina innaka antas samiul du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asina wa aslih akhiratina innahu ilaiha ma'adina wajal hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wajal mautan rahatan min kulli syarr wajal kullal qadaitahu lana khair ya rabbal alamin. Rabbana atina fi taqwaha wa zakah ya dzal jalali wal ikram. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yuk bareng-bareng baca lagi doakan orang tua kita yang sedang menunggu doa kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yuk Amin. doakan istri, anak keturunan atau suami, anak keturunan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yuk doakan orang-orang beriman yang mendahului kita. Mudah-mudahan kita tidak punya ganjalan unek-unek kepada orang beriman. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la Amin. taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Doakan saudara-saudara kita supaya yang sakit sembuh, sembuhkan Amin. oleh Allah melalui doa kita. Kita ucapkan alhamdulillah, doa kita dikabulkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sakit. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta ila sapya ila sipau kasifan la yughadiru saqam. Amin. Doakan orang tua kita di alam barzah, hati-hati. Alam barzah bukan jejaj. Alam barzah itu seperti ruang kaca. Mereka melihat kita, mereka mendengar kita. Kita tidak melihat mereka, kita tidak mendengar mereka. Tapi semua mereka itu kal istighos bil gharq. Mereka tuh menjerit meminta tolong kepada kita supaya diampuni dosanya. Pas begitu ketemu dengan Allah, dosa mereka sudah hilang karena doa anak. Jadi yuk kita ini berbuat baik sama orang tua pada saat dia hidup. Ya enggak, malah nyusahin banyaknya mah. Nah, sekarang doain orang tua, doain.
Allahumma gfir lahu mu'afihi mu'afu'an waqtim nujiram wasi marhamahum warhamna warhamhum innaka antal arhamar rahimin waqfir Amin. lana warahum innaka antal ghafurur rahmah Amin. Rabbana la tahrimna ajrahum wa tabtina ba'dahum. Amin. Doakan Nabi Muhammad karena kita kenal dengan Allah, kenal dengan agama, kenal jalan lurus, kenal jalan yang tidak lurus, itu semua Amin. dari Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di alam semesta ini engkau itu maha agung maha terpuji ya Allah. Innaka Okay, fil so watch alamina this. innaka Hamidum There it Majid. is. Di alam Sun's above your head and then ini it sets. engkau itu maha terpuji dan maha agung ya Allah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Bapak Farid. Tiga hadisnya Ah, tadi gambar cukup aku, lama. gambar aku, Ya, ya. Pak. Iya. Karena aku tuh ini, kenapa di sini? Karena aku ngajinya di kandang. Oh, udah di Jadi Cipadai, Pak. baru dibuka nih wajah aku. Karena aku di kandang. Pak Farid, ada Oh ya, beberapa saudara rekan kita yang minta soft copy dari apa namanya eh Quran per kata yang susunan Pak Farid. Quran perkata. Iya, yang Pak Farid bikin itu yang dulu yang ada di saya Hmm. datanya. Minta Qurannya, minta soft kopinya. Kalau Qurannya kan nggak ada Pak, udah habis. Oh iya, ada juga di itu ya, di Nawi tapi pakai ngaji kan? Iya, di Nawi juga udah tinggal sedikit mungkin Pak. Iya, di Hengki ada kalau nggak salah. Tapi ini si Yanti tanya soft kopinya. Yanti, Soft copy-nya saya juga ada Pak. oh ya udah kasih aja. Iya, Orang ya. Quran itu kalau yang mintanya juga jin juga kasih aja. Hmm, siap, Orang siap. Quran itu untuk manusia dan jin. Kalau ada jin minta ya kasih aja. Ya. Pakai soft copy ya Kalau pakai hard copy terserah. kalau Pokoknya yang kasih Jin aja. mintanya ke Bapak Farid langsung aja jangan ke saya. Iya nggak usah ini nggak usah minta apa, minta izin minta apa. Iya. Kasih aja. Ah, Oke. ya, Insya Allah Om Hendri nanti saya kirim. Nggak tahu cuma akan apa namanya memorinya cukup besar tuh. Nanti saya kirim via WA atau apa nanti, tapi bertahap mungkin. Kalau ada juga yang lain yang mau membutuhkannya bisa saya kirim nanti bisa WA aja ke saya. Mm-mm. Ya mungkin terima kasih Pak Farid Ya. pada mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Juga pada saudara-saudara semuanya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bertemu lagi pada hari Jumat yang akan datang. Waktunya seperti biasa dan sebetulnya linknya masih tetap juga. Namun walaupun demikian akan tetap saya share linknya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Farid, Pak Iwa. Sami-sami. Sami, sami. Mangga.